Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sempurna, al-insan kamil. Sebagai suri teladan dan idola bagi seluruh umat Islam lintas peradaban. Meski demikian, tak sedikit yang mempertanyakan, apakah figur Rasulullah masih relevan dijadikan panutan di zaman modern ini? Di mana kultur asing menginvasi Indonesia dari segi entertainment dan budaya? Sebagai umat Islam, kita tentu harus mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah manusia sempurna dan rahmat bagi alam semesta. Nabi yang bukan hanya sebagai pembawa risalah, melainkan juga sebagai rahmat untuk semesta dan sosok yang penuh cinta kasih kepada seluruh kalangan. Idealitas sikap Rasulullah SAW sebagai rakyat sipil misalnya, digambarkan melalui sifat Nabi yang selalu mengedepankan sikap luhur, tidak pernah menampakkan wajah yang keras dan garang. Keluhuran Nabi itu tercermin dalam kehidupan sosial. Misalnya ketika Ka'bah berulang kali diterpa banjir dan mengakibatkan kerusakan parah, Nabi turut berkontribusi bersama para penduduk Makkah untuk bergotong royong merenovasi bangunan mulia itu. Kontribusi sosial Nabi itu menunjukkan bahwa rakyat sipil hendaknya turut peduli dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya sebagai rakyat sipil semata, jiwa luhur Nabi juga termanifestasikan dalam sikapnya sebagai pemimpin kekuasaan. Status ini diperoleh Rasulullah ketika beliau membangun negara di Madinah. Terdapat 3 agenda utama yang dilakukan Nabi sebagai kepala negara di Madinah. Pertama, membangun masjid sebagai wadah perjumpaan umat muslim. Kedua, mempersatukan masyarakat pendatang atau muhajirin dan pribumi Ansar. Ketiga, merumuskan konstitusi negara Madinah untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Madinah kemudian menjadi kota yang dipimpin di atas perpaduan antara rasionalitas dan spiritualitas sejak dikelola oleh Rasulullah SAW. Nabi juga patut menjadi contoh soal kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam diskursus modern sangat lekat dengan wacana hak asasi manusia. Prinsip kemanusiaan ini sejatinya sudah menjadi titik berat dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dari nihilnya ajaran Rasulullah SAW yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dalam kehidupannya, Nabi selalu mengedepankan 4 sikap utama, yaitu sikap toleransi, melindungi minoritas, anti diskriminasi, dan perdamaian. Prinsip perlindungan terhadap minoritas misalnya tercermin dari implementasi Piagam Madinah yang melindungi komunitas Yahudi, Aus, yang minoritas di Madinah. Sebagai penduduk Madinah, mereka tetap mendapatkan hak-hak warga negaranya sebagaimana tercantum pada pasal 46 Piagam Madinah. Selain sebagai aktor utama di balik tercetusnya Piagam Madinah, sosok inklusif Rasulullah juga dikaji dalam konteks relasi beliau dalam hal diplomasi dengan negara atau bangsa lain. Salah satu ayat yang dirujuk adalah surah Al-Anfal ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-samiul alim. Dan jika mereka condong ke perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menyerukan perintah untuk menerima akad perdamaian dengan pihak lawan. Dalam bahasa lain, Islam lebih memprioritaskan perdamaian ketimbang peperangan. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Rasulullah SAW tampak akan terus berkontestasi melalui patronnya masing-masing. Nilai itu bisa menjadi sangat rigid jika dipahami oleh kelompok Islam konservatif. Namun ia juga bisa menjadi sangat progresif jika dipahami oleh kelompok Islam moderat. Terlepas dari perebutan tafsir yang terjadi, faktanya adalah bahwa umat Rasulullah SAW bukan mereka yang hidup di abad ke-7 Masehi saja, melainkan seluruh generasi manusia hingga hari akhir. Nilai-nilai yang dibawa Nabi Muhammad akan terus relevan dan tak lekang oleh waktu. Prinsip Nabi seperti toleransi, keadilan, dan kemanusiaan adalah seperangkat nilai yang akan terus dibicarakan sepanjang peradaban manusia. Sekalipun di era modern ini, era ketika dunia sudah tersegrasi ke dalam negara-negara bangsa,
era yang terpisah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dari kehidupan sang Rasul. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.